Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang selalu Allah curahkan buat kita sekalian. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga di atas mimbar ini kita senantiasa saling mengingatkan untuk selalu mengevaluasi kualitas diri dan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengevaluasi diri kita bisa dari hari ke hari semakin menjadikan diri kita sebagai hamba yang mulia, hamba dengan kualitas takwa terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pada kesempatan khutbah ini adalah bagaimana menjaga kesehatan tubuh dalam pandangan Islam. Persoalan tubuh adalah pembahasan yang sudah menjadi topik yang panjang dalam sejarah pemikiran. Bukan hanya dalam kajian Islam, tetapi kita bahkan bisa merujuk jauh ke belakang sampai pada filsafat Yunani klasik. Kita akan menemukan pembahasan yang begitu panjang dan intens tentang persoalan tubuh ini. Dalam filsafat Yunani misalnya, tokoh filosof awal Sokrates pernah mengatakan bahwa tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Tubuh kita ini adalah penjara bagi kebebasan jiwa. Sehingga pandangan Sokrates ini ingin menempatkan tubuh sebagai sesuatu yang menghalangi jiwa kita untuk mencapai puncak keberadaannya. Pendapat ini kemudian ditolak atau paling tidak dikoreksi oleh filosof berikutnya yang bernama Plato. Dan Plato mengatakan bahwa tubuh dan jiwa adalah dua entitas, dua entitas yang masing-masing berdiri sendiri. Tetapi dalam pandangan Plato, jiwa adalah entitas yang jauh lebih mulia dibanding tubuh. Dan Plato juga mengatakan bahwa tubuh seringkali menjadi penghalang bagi jiwa untuk mencapai titik kesempurnaannya. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Aristoteles dengan mengemukakan pendapat bahwa tubuh dan jiwa adalah dualitas yang saling terhubung satu sama lain dan tidak bisa diabaikan salah satu di antara keduanya. Bagi Aristoteles, tubuh dan jiwa dua-duanya harus mendapatkan perhatian yang sama baiknya kalau manusia ingin mencapai kualitas terbaik sebagai manusia. Sebagai makhluk manusia, manusia tidak bisa mengabaikan tubuhnya dan juga tidak bisa mengabaikan jiwanya. Demikian pendapat Aristoteles. Mari kita melihat bagaimana Al-Quran melihat keberadaan tubuh. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kita juga bisa menemukan bahwa Allah mengungkapkan keberadaan tubuh dan jiwa juga secara berbeda. Kalau kita melihat misalnya dalam surah Shad atau dalam beberapa ayat
yang menggunakan kata taswiyah atau kata sawwa. Kata sawwa atau kata taswiyah itu merujuk kepada penciptaan jasad dia kita, merujuk kepada penciptaan tubuh. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan faidha sawaituhu, ketika aku sudah menyempurnakan penciptaannya. Penciptaan yang dimaksud adalah penciptaan jasad kita, penciptaan tubuh. Proses penciptaan tubuh ini bisa kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Dalam 3 ayat ini Allah menjelaskan secara berurutan dari mana asal mula penciptaan tubuh kita. Sampai kemudian nanti di ayat 14 itu Allah mengatakan summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan, kami kembangkan, kami upgrade manusia yang tadinya hanya bersifat jasadia, bersifat ketubuhan, menjadi makhluk yang berbeda. Kita menjadi makhluk yang berbeda adalah ketika Allah mengatakan di ayat yang lain, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka kalau kita merangkai ayat-ayat ini Bapak-bapak sekalian, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku sempurnakan proses penciptaan jasadnya, lalu aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Ayat ini memberi gambaran adanya dualitas dalam diri kita antara tubuh dan jasad, antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa ini ditempatkan secara bersamaan oleh Allah dalam posisi yang mulia. Maka itu ketika kita bicara tentang manusia, bicara tentang kemuliaan manusia, kita tidak bisa mengatakan bahwa kemuliaan kita hanya tertuju pada kemuliaan jiwa, lalu mengabaikan kondisi tubuh. Atau sebaliknya, kemuliaan hanya ditampilkan oleh tampilan lahiriah tubuh kita, gagah, cantik, jelek, dan sebagainya. Tetapi kemuliaan manusia yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, wa razaqnahum minat thayyibat, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemuliaan itu adalah kemuliaan yang bersifat jasadiyah sekaligus bersifat ruhiyah atau bersifat kejiwaan. Maka itu Bapak-bapak sekalian, kesempurnaan diri kita di hadapan Allah adalah kesempurnaan ketika kita mampu menjaga kondisi tubuh sekaligus kondisi jiwa kita. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, muliakanlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang sudah menciptakan manusia secara jasadia dan menyempurnakannya. Faqadara. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, yang kemudian memberikan batasan-batasan dan memberikan petunjuk. Ayat ini, 3 ayat dalam surah Al-A'la ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana kita menyempurnakan jasad sekaligus jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang tubuh, kita tidak hanya bicara tentang persoalan fisik, tapi kita juga bicara tentang persoalan teologi tubuh. Kita akan melihat apa yang Allah sebutkan dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa datang dari Allah adalah apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat tadi. Kami ciptakan jasadnya dan kami sempurnakan penciptaan jasadnya, lalu kami tiupkan ruh ke dalamnya. Artinya kita bermula dari Allah dengan jasad dan tubuh kita. Dan itu juga nanti pada akhirnya yang akan kita bawa sampai kepada Allah ketika melanjutkan kalimatnya ilaihi turja'un atau ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Kita kembali bukan hanya sekedar membawa ruh kita. Kita tidak kembali kepada Allah hanya menghadap sebagai makhluk ruhiyah, tapi kita menghadap kepada Allah sebagai makhluk ruh dan sekaligus jasadiyah. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, ketika ruh kita ini dipisahkan dari jasad dalam proses sakaratul maut,
kalimat yang diungkapkan oleh malaikat yang mengiringi proses pencabutan ruh kita itu mengatakan, kalau dia orang yang baik, in kana salihan, kalau dia orang yang baik, maka malaikat akan berkata kepada ruh itu, ya ayyatuhar nafsu, wahai jiwa at-tayyibah yang baik, ukhruji, keluarlah, kanat fil jasadit tayyib, selama ini kamu sudah berada di jasad yang baik. Roh, jiwa, dan jasad memang terpisahkan pada saat kita mengalami sakaratul maut. Tetapi pada saatnya nanti, roh dan jasad ini akan disatukan kembali pada saat yaumul bi'tsah, hari kebangkitan. Dan dengan jasad dan ruh itulah kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak-bapak sekalian, keliru kalau kita mengabaikan keberadaan tubuh kita dalam proses mencapai kualitas diri terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan bisa menemukan sekian banyak ayat yang menuntun bagaimana kita menjaga kualitas tubuh kita. Dalam persoalan makan misalnya, makan dan minum, Allah tidak hanya mengatakan makanlah makanan yang halal, tapi 27 kali kurang lebih Allah bicara tentang proses makan ini dalam Al-Quran. Allah seringkali mengaitkan dua kata, halalan, thayyiban. Bukan hanya sekedar baik secara spiritual dalam makna halal, tapi juga dia harus baik secara fisik, thayyiban. Mungkin makanan itu halal buat kita, tapi dia tidak thayyib bagi jasad kita, bagi tubuh kita. Allah menganjurkan agar kita menghindari makanan itu, meskipun itu makanan yang halal. Atau sebaliknya, mungkin makanan itu thayyib bagi jasad kita, tapi kalau dia tidak halal, Allah juga menganjurkan agar kita menghindarinya. Maka itu persoalan makan, menjaga tubuh kita bukan hanya persoalan fisik, tapi juga persoalan spiritual. Hal yang lain Bapak-bapak sekalian, dalam persoalan bagaimana memberikan porsi yang seimbang pada tubuh kita ini, dalam Al-Quran Allah memberikan tuntunan, ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam sebagai pakaian dan menjadikan siang sebagai tempat untuk berusaha, waktu untuk berusaha. Mengapa Allah memberikan penekanan malam sebagai pakaian dan siang sebagai waktu atau tempat untuk berusaha? Agar kita menyeimbangkan porsi bagi badan kita ini. Jangan semuanya dipakai untuk bekerja waktu dan tempat kita. Ada waktu malam di mana tubuh kita perlu beristirahat. Ada waktu siang di mana tubuh harus beraktivitas. Dan kita tidak boleh mengabaikan itu. Secara sederhana Allah memberikan tuntunan. Berikan keseimbangan bagi tubuhmu agar dia senantiasa berada dalam kondisi yang prima. Pada persoalan seksualitas misalnya, Allah memberikan tuntunan. Bahkan ketika bulan Ramadan, di mana Allah mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang pemuasan nafsu kita. Allah tidak melupakan waktu di mana kita boleh memberikan jatah bagi jiwa kita, bagi seksualitas tubuh kita. Allah mengatakan, ketika malam tiba, kamu boleh melakukan hubungan suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pada malam hari, istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi dia. Dan Allah juga menuntunkan ketika kamu melakukan hubungan suami istri itu, ashiruhunna bil ma'ruf. Lakukan hubungan itu dengan cara yang baik. Jangan melakukan kekerasan. Meskipun kamu merasa dia adalah milikmu atau kamu adalah miliknya. Tetapi hubungan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Allah menuntun kita untuk memberikan kepuasan-kepuasan bagi tubuh kita, memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi tubuh kita. Semua itu bermuara pada tuntunan agar kita menyeimbangkan antara kesehatan jasadiah dan kesehatan ruhiyah kita. Bukan karena jasad itu lebih penting daripada ruh atau sebaliknya, tapi Allah ingin mengatakan kepada kita, jasadmu dan ruhmu adalah dua bagian, dualitas dalam dirimu yang harus kamu jaga secara bersamaan. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin.
ketika aku sempurnakan penciptaan jasad anak manusia ini dan sudah aku tiupkan ruhku ke dalamnya, Allah meminta kepada para malaikat, berikanlah penghormatan kepada anak manusia ini. Kita menjadi berharga di hadapan Allah, menjadi lebih tinggi di hadapan semua makhluk Allah ketika kita mampu menjaga tubuh dan jiwa kita secara bersamaan. Bapak Ibu sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita memiliki sudut pandang yang jauh lebih baik, bahwa ketika kita ingin mencapai kualitas manusia bertakwa yang paling tinggi di hadapan Allah, kita tidak dianjurkan untuk mengabaikan jasad kita dan hanya berpuas diri pada bagaimana memuaskan sisi rohania kita. Tubuh dan jasad adalah dua entitas dalam diri kita yang harus mendapatkan perlakuan yang sama baiknya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ban waktu bangkit jiwaku